Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Retno di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Nah, pekan lalu kalian sudah belajar tentang proses awal terjadinya kepulauan di Nusantara atau di Indonesia, yaitu terbentuknya karena tenaga endogen, tenaga eksogen maupun karena perubahan iklim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang yang tidak kalah menariknya, sambungan teori dari pekan lalu, yaitu tentang nenek moyang bangsa Indonesia dan juga tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia sendiri itu ada banyak ya teorinya, namun ada 3 teori yang paling populer, yaitu yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika atau juga disebut dengan teori Afrika. Ada juga yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari sebuah daerah di Cina yang bernama daerah Yunan atau juga sering disebut dengan teori Yunan. Dan terakhir adalah nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri dan lebih dikenal dengan teori Nusantara. Jadi ada 3 ya teori yang paling populer tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Afrika, kemudian yang kedua adalah teori Yunan, dan yang ketiga adalah teori Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manusia purba yang ada di Indonesia. Namun sebelum kita masuk pada materinya, sudah ingatkan lagi ya bahwa tentang sejarah Indonesia yang berbicara tentang manusia purba ini, kita akan mempelajari teorinya sebagai ilmu pengetahuan. Kita tidak akan memperdebatkan teori manusia purba ini dengan melakukannya dengan teori memperdebatkannya dengan agama, karena ini hanya sebagai ilmu pengetahuan saja ya, hanya sebagai teori. Karena kalau di agama Islam itu sendiri, agama yang kita yakini bahwa Allah itu sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Jadi kita meyakini agama Islam kita, dan kita juga mempelajari teori dan ilmu pengetahuan untuk sebagai bahan pengetahuan saja, tidak untuk diperdebatkan. Begitu ya teman-teman. Nah, teori manusia purba itu sendiri ada banyak macam manusia purba yang fosilnya kemudian ditemukan di Indonesia. Nah, yang paling populer manusia purba di Indonesia kemudian dibagi menjadi 3, yaitu Meganthropus paleojavanicus, kemudian yang kedua ada Pithecanthropus erectus, dan yang ketiga adalah manusia purba jenis Homo. Nah, manusia purba yang pertama yaitu Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Ditemukan oleh Van Koningswoldt pada tahun 1936 sampai tahun 1941. Jadi Meganthropus paleojavanicus ini dianggap sebagai manusia purba yang paling tua. Kemudian yang kedua yaitu Pithecanthropus, yang artinya adalah manusia kera. Pithecanthropus itu sendiri diperkirakan hidup sekitar 2,5 juta tahun yang lalu, dan fosilnya ditemukan oleh Eugene Du Bois pada tahun 1890. Dan yang terakhir adalah manusia purba jenis Homo, dan diperkirakan hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu, dan fosilnya ditemukan sekitar tahun 1889. Nah, penamaan nama manusia purba ini sendiri seringkali dipasangkan dengan tempat di mana dia ditemukan. Misalnya Pithecanthropus wajakensis itu ditemukan di daerah Wajak. Kemudian ada Homo soloensis ditemukan di daerah sekitaran Solo. Kemudian ada Homo floroensis atau ditemukan di Pulau Flores. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman kemudian bisa lebih sering membaca tentang teori manusia purba itu sendiri. Dan sekali lagi, kita mempelajari ini sebagai teori ya, sebagai ilmu pengetahuan. Demikian dari Ustazah Retno. Kita akan bertemu lagi pekan depan insya Allah dalam kondisi dan semangat yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.